ta'dini mahabbataka ma'rifatan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi Allah kesempatan untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang sifat 20 dibagi menjadi 4 bagian. Sifat 20 ini kita lihat dari 4 bagian. Pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Yang ketiga disebut sifat ma'ani. Dan yang keempat disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu artinya sifat yang menunjukkan dirinya Allah. Sebenarnya ini bukan sifat, tetapi ini merupakan ya dirinya Allah, atau disebut dengan wujud. Nah, jadi sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Itu sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini ada 7. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Pertama sifat yang disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu sifat, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Maka lawan daripada sifat wujud itu adalah tiada. Maka disebut mustahil. Allah Ta'ala itu tiada ya. Nah, kenapa? Karena sifat mustahil Allah Ta'ala itu tiada, ada. Nah, wajib bersifat wujud. Wujudnya Allah itu ya, ada 4 bagian yang ada pada sifat wujud. Yang pertama ada zat, yang kedua ada sifat, yang ketiga ada asma, dan yang keempat ada af'al. Jadi kalau kita bicara tentang wujud itu mesti ada 4: zat, sifat, asma, dan af'al. Kemudian sifat salbiyah. Sebenarnya salbiyah itu bukan sifat, tetapi lebih kepada khabariyah. Jadi mengkhabarkan. Nah, sifat salbiyah ini ada 5: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Qidam itu artinya terdahulu. Ya, mustahil Allah Ta'ala itu terkemudian. Sifat qidam ini ada pada diri kita. Beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas ini ya, mana sifat qidam yang ada di diri kita terdahulu. Nah, gambaran terdahulu itu ya ada pada diri manusia
Ya, kakak lebih dahulu ada pada adik, ayah lebih dahulu ada daripada anak. Ini sifat dahulu mendahului itu ada pada manusia itu sendiri. Yang kedua, baqa. Baqa itu artinya kekal. Mustahil Allah Ta'ala itu lenyap. Apakah ada sifat baqa itu pada diri manusia? Kita lihat, kita perhatikan, ada nggak sifat baqa itu pada kita? Dulu kita belum tahu baca tulis, lalu kemudian kita belajar. Nah, waktu di TK atau di SD, nah baru tahu kita setelah belajar, diajarkan oleh Pak Guru, Ibu Guru, 2 kali 2 4. Itu sudah tahulah kita cara membaca, bagaimana kita membagi, mengali, menambah, mengurang. Nah, itu sudah 60 tahun yang lalu itu. Sampai sekarang masih tahu juga, masih ingat. Nah, sifat baqa itu ada pada diri kita, kekal. Ya, sudah 60 tahun yang lalu masih ingat juga. 2 kali 2 4, ya, artinya kali, bagi, walaupun ya, yang sering dipakai itu tambah sama kurang, yang baginya jarang-jarang dipakai. Ya, itu artinya baqa. Tapi intinya adalah sifat baqa itu ada pada diri kita ini. Yang ketiga, mukhalafah lil hawadis. Ya, bersalah-salahan Allah Ta'ala dari sekalian yang baru. Maksud bersalah-salahan ini nggak sama. Kalau kita ini diberi oleh Allah basar, melihat pakai mata. Kalau Allah tak pakai mata. Kita mendengar pakai telinga, Allah mendengar tak pakai telinga. Ini yang bersalah-salahan. Kita hidup pakai nyawa, Allah hidup tak pakai nyawa. Ya, kita adanya, ada permulaan, ada akhir. Dulu kita nggak ada, lalu kemudian kita ada, lahir kita. Nah, sekian puluh tahun hidup di atas dunia ini, hilang dari peredaran, nggak ada lagi. Nah, itu namanya ada awal, ada akhir. Allah tiada awal, tiada akhir. Jadi bicara tentang adanya Allah, ya, tidak boleh kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri atau dia terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi tidak bisa dikatakan Allah menjadikan dirinya sendiri. Jadi adanya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka kalau dikatakan Allah menjadikan dirinya sendiri, itu berarti sebelum dia menjadikan dirinya, dia belum ada dia. Ada awal itu artinya. Atau dia terjadi, kalau dia menjadikan dirinya sendiri, dia sebelum dia menjadikan, dia nggak ada. Satu. Yang kedua, berarti ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Jadi yang Tuhan itu yang mana ini? Yang menjadikan apa yang dijadikan? Makanya tidak bisa dikatakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, yang kedua, tidak boleh dikatakan Allah itu terjadi dengan sendirinya. Kalau dia terjadi dengan sendirinya, sebelum terjadi dia nggak ada. Adanya setelah dia terjadi. Nah, berarti ada awal, ada akhir juga. Maka tidak bisa dikatakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri atau terjadi dengan sendirinya. Jadi apa yang bisa kita katakan?